Ya pemirsa, baru saja kita saksikan sidang kasus korupsi Kementan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kita ke informasi lainnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, nilai korupsi dalam kasus ini juga mencengangkan karena diduga merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Mois. Sebelum menjerat Harvey Mois, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Mois. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024 yang menaksir kerugian negara dalam kerusakan lingkungan akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Harvey dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemirsa, Kejaksaan Agung siang ini akan menggelar konferensi pers mengenai perkembangan terkini penyelidikan dan penyidikan perkara timah serta mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara atau PKN. Tim penyidik Jampitsus Kejagung saat ini telah menetapkan 21 tersangka korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Terkini ada 5 tersangka baru yang berasal dari klaster pemerintah daerah dan pengusaha. Mereka adalah Henry Lee atau HL bersama 4 orang lainnya yakni FL, SW, BN, dan AS. 2 dari 5 tersangka ini adalah pihak swasta yakni Henry Lee atau HL selaku beneficiary owner dari PT TIN dan Fandi Lingga atau FL selaku marketing PT TIN. Sedangkan 3 tersangka lainnya adalah mantan Kepala Dinas dan PLT SDM berinisial SW, BN, dan AS. 3 orang tersangka yakni FL, AS, dan SW sudah ditahan Kejagung, sedangkan Henry Lee atau HL dan BN belum ditahan dengan alasan sakit.